Saya itu seperti seorang psikopat. Mama, saya nggak ada uang, Lai. Tidak bisa, Mama. Saya tega dengan Mama karena saya berpikir bahwa Mama juga tega dengan hidup saya. Mama mau apapun bagi saya, ya saya harus puas, saya harus dapatkan apa yang menjadi keinginan saya. Sekalipun Mama harus menderita. Kalau kita mau punya anak, pasti kita kan melakukan sesuatu gitu ya. Kita berhubungan intim lah ya segala macam. Dan itu berhubungan intim itu bukan menjadi sebuah kesenangan lagi buat kita berdua. Berhubungan intim cuma pengen buat punya anak gitu. Dan itu sangat membuat kita depresi gitu. Pada saat aku minta kan aku ngerasa Tuhan kok nggak kasih. Tuhan tuh nggak peduli ya. Tuhan apa? Lebih kayak mencaci maki Tuhan. Sahabat, bagaimana jika ternyata akar konflik yang kita hadapi bukanlah orang lain, tetapi diri kita yang tidak pernah merasakan kasih yang sejati, kasih yang membuat kita merasa aman, diterima, dan berharga. Tanpa kasih itu hati kita menjadi keras, hubungan mudah retak, dan hidup dipenuhi pertengkaran. Sama seperti sahabat kita yang satu ini. Sejak kecil ia merasa tidak pernah dimengerti dan diterima oleh orang tuanya, hingga menimbulkan luka yang begitu dalam di hatinya. Rumah yang seharusnya menjadi tempat berlindung malah menjadi medan konflik yang tidak kunjung ada akhirnya. Bagaimana kisahnya? Mari kita saksikan bersama-sama. Hancur. Terus. Iya. Kasih habis. Oh, saya bikin apa? Ketika melakukan hal itu sebetulnya senang aja, puas, nggak ada rasa bersalah. Bahkan teman-teman saya yang akrab dengan saya pun kadang berkata bahwa saya itu seperti seorang psikopat. Berhenti. Oh, sini pakai cara jatuh lah ya. Iya nih, Alah, ya tadi beta itu tak prego, jadi saya ngeliat lagi. Ya sudah, katong semua nanti malam kumpul di tempat biasa ya. Nanti beta menyusul. Iya. Oh ya, yuk. Saya dari mana nih? Sampai jam begini baru pulang. Tadi ada tetangga yang lapor lagi ke Mama. Kalau saya bikin macam-macam ya. Kekerasan yang saya lakukan baik terhadap diri saya maupun terhadap orang tua merupakan pelampiasan saya terhadap mama saya. Mama, beta mau keluar. Beta minta uang dulu. Mama, saya nggak ada uang, Lai. Yang kemarin habis berbelanja sehari-hari dan Papa pun uang berobat. Tidak bisa, Mama. Pokoknya beta mau uang sekarang. Mama, saya nggak ada uang, Lai. Tidak bisa, Mama. Saya tega dengan Mama karena saya berpikir bahwa Mama juga tega dengan hidup saya. Mama mau apapun bagi saya, ya saya harus puas, saya harus dapatkan apa yang menjadi keinginan saya. Sekalipun Mama harus menderita. Mau gimana lagi, mau nggak mau kan Mama harus nurutin kemauannya Luis. Mama waktu itu juga sebenarnya sih nggak mau, tapi kan takut kalau Luisnya ngamuk. Oleh sio sayangin, rasa sayang benar. Minum terus. Saya minum, saya narkoba, saya obat-obat. Saya lebih menikmati hidup seperti itu, ingin jauh daripada Mama sebetulnya. Saya tahu Kak Seng, itu si Anis yang punya cowok lah. Luis, Ale kenapa? Beta kepala ini pusing sekali. Luis. Nah, teman-teman saya mungkin melihat saya tidak sadarkan diri, mereka menjadi khawatir. Akhirnya mereka menghubungi mama saya untuk datang dan membawa saya ke rumah sakit. Luis, ayo Pak, katong pulang. Tunggu sebentar, ini Monas belum jadi juga. Beta ada basah. Beta juga suka ada PR. Betul, beta tak pakai baju, hanya pakai kutang. Cewek lihat beta bisa malu. Iya juga, ya sudah lah. Ayo kita pulang. Yuk. Ayo. Mati deh. Takkan. Saya bagus, Hah? Kamu dari mana? Pergi main pantai, Mak. Mama sudah bilang, jangan pi main-main di pantai. Masih ngelawan Mama, hah? Sebagai seorang anak laki-laki yang satu-satunya dalam keluarga, mungkin dia ingin melindungi, dia ingin menjaga supaya tidak terjadi apa-apa. Tapi apa yang dia buat, proteksi yang dia buat itu terlalu berlebihan, sehingga kebebasan yang saya punya untuk misalnya bermain siang, apapun itu kadang-kadang tidak bisa saya lakukan.
kenapa, nak? Luis kenapa, nak? Mama nih apa sih yang bikin beta malas? Beta mau pulang. Luis. Saat mama memeluk, mungkin karena saya masih memiliki sakit hati sama mama. Jadi saya merasa pelukan itu adalah sebuah pelukan yang bagi saya saat itu pura-pura aja. Yang mungkin tidak ada rasa ibahnya bagi saya saat itu. Nah, makanya ketika saya sadar ya, saya malah marah mama dan besoknya saya melanjutkan hidup saya lagi seperti yang saya lakukan biasanya. Luis, minggu depan mama daftar C ke SMA ya? Tidak bisa, Mama. Luis sudah bilang berkali-kali kalau Luis mau masuk STM. Luis mau jadi arsitek. Saya bisa. SM itu tanpa anak-anak bandel. Mama tetap daftar C di SMA. Karena hobi saya suka menggambar, akhirnya saya ingin jadi seorang arsitek di dalam diri saya. Karena saya berpikir bahwa, wah luar biasa kalau saya bisa gambar gedung, kalau saya bisa merancang gedung. Saya kecewa kenapa saya tidak bisa menentukan pilihannya saya. Tapi saya tidak bisa berbuat apa-apa karena mama yang mengatur hidup saya. Karena saya sudah kepahitan, saya santai aja, bagi saya no problem. Hal yang saya tidak peduli lagi dengan mama saya. Saya tidak peduli dia sakit hati, saya tidak peduli dia merasa menyesal. Bagi saya ya ini saya sekarang. Jadi saya berpikir kalau nggak ada mama mungkin saya akan jauh lebih baik. Mama, beta minta uang, Mama. Saya bisa. Kali ini mama saya mau kasih. Tidak bisa, Mama, beta butuh uang. Aku sih benci, gak suka punya adik kayak begitu. Beta minta uang sekarang. Luis, kamu ini bikin apa? Mama tuh lagi sakit, asma mama kambuh, Luis. Tapi beta butuh uang sekarang. Kamu uang mulu. Saya berusaha membuat dia menyadari bahwa ini akibat dari perbuatannya dia. Saya berusaha membuat dia menyesal dengan apa yang sudah dilakukan dalam diri saya gitu. Luis, mama minta jangan bikin tato lai. Mama minta maaf. Mama minta maaf juga. Kasih mama maaf, Luis. Kalau bisa tato ini yang terakhir. Dan dia nangis, dia meluk saya, dia minta ampun, dan dia minta maaf berkali-kali untuk apa yang sudah dilakukan bagi saya. Dia minta maaf kalau dia begitu mengatur hidup saya, dan dia minta maaf kalau dia sudah membuat saya seperti ini. Ketika itu terjadi pun, saya cuek aja sebetulnya, saya nggak peduli. Karena bagi saya puas dengan apa yang saya lakukan terhadap mama saya saat itu. Tuhan Yesus. Dalam menghadapi Luis, mama tetap beriman dan tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Bahwa apapun yang Luis lakukan, Tuhan Yesus itu suatu saat sanggup mengubah Luis menjadi Luis yang baik, yang takut akan Tuhan. Sementara saya masih menikmati minuman keras, tapi tiba-tiba di dalam diri saya ada sesuatu yang berkata gini, saya ini capek sebetulnya. Akhirnya saya pulang dan saya berkata kepada Tuhan, Tuhan, sebetulnya saya capek dengan hidup saya. Saya capek hidup seperti ini. Ketika saya berkata seperti itu, ada damai sejahtera yang luar biasa yang tidak pernah saya rasakan. Saya merasa bahwa selama ini Tuhan tuh luar biasa dalam hidup saya. Tuhan sangat mengasihi saya. Tuhan memberikan kesempatan kepada saya berkali-kali. Dan saya bisa merasakan kasih Tuhan Yesus itu dari mama sebetulnya. Bagaimana mama bisa menerima saya, bagaimana mama bisa memeluk saya dengan kasihnya. Dan itulah kasih Tuhan Yesus yang ada di dalam diri mama, yang mama impartasikan kepada saya dan saya menikmatinya sampai hari ini. Ketika saya melakukan hal-hal yang menyakitkan mama itu tidak pernah membenci. Dia sangat sayang dengan saya, sekalipun saya membuat dia menderita.
Dan seberapa banyak pun saya buat dia menderita, buat dia sakit, buat dia hampir meninggal. Tapi dia nggak pernah benci sama saya. Ada apa? Ketika saya di sampingnya dia peluk saya, dan saya tahu bahwa dia sangat bersuka cita. Dia selalu mengatakan bahwa dia mengasihi saya, dia mencintai saya apa adanya. Saya sudah berhutang terlalu banyak untuk Tuhan dengan apa yang sudah Tuhan lakukan dalam hidup saya. Saya berpikir bahwa sekolah teologi adalah satu-satunya cara saya untuk menyenangkan hati Mama juga. Ketika saya menyampaikan bahwa saya ingin sekolah teologi, saya melihat raut wajahnya, sukacita yang luar biasa. Itu terpancar dari wajahnya Mama dan postur tubuhnya dia. Oh iya Ma, beta mau ngomong kalau beta ini sudah diterima di sekolah di sana. Oh ya? Kamu diterima? Diterima. Jua jaga diri baik-baik ya. Ya. Mama pasti rindu. Mama pun anak laki-laki seperti Luis. Terima kasih Ma. Seminggu atau 2 minggu sesudah kami menikah, saya tidak ingat pasti. Kemudian Mama drop. Dan Mama akhirnya meninggal. Dan saya tidak bisa pulang, yang pulang hanya kakak saat itu. Dan karena di Ambon juga saat itu masih ada kerusuhan kecil tahun 2004. Tentu sebagai seorang anak saya sedih. Tapi saya tahu pasti bahwa Mama meninggal dengan damai. Mama meninggal dengan tenang, dengan sukacita. Karena apa yang menjadi pengharapannya untuk seorang anak yang dia sayangi itu terwujud. Saya mau bilang bahwa terima kasih Tuhan Yesus untuk seorang mama yang luar biasa. Dan saya sangat bersyukur untuk hal itu. Mama itu adalah seorang ibu yang penuh kasih. Seberapa saya menyakiti hatinya, tapi kasihnya dia kepada saya itu sungguh luar biasa. Mama itu seorang mama yang menerima saya apa adanya. Ketika saya nakal sekalipun, dia tidak pernah malu mengakui saya sebagai anak. Mama bisa kuat karena satu, dia punya Tuhan Yesus. Itu hal yang selalu dikatakan. Mama bisa kuat, bisa membiayai kalian. Mama bisa mendidik kalian. Itu karena Tuhan Yesus. Mama itu pesan bahwa tinggalkanlah doa, kebenaran firman Tuhan, pengenalan akan Allah. Bagi anak-anak itu jauh lebih daripada harta. Mama tidak meninggalkan kekayaan, tapi Mama meninggalkan takut akan Tuhan di dalam kehidupan kamu. Sahabat, pemulihan terjadi ketika kita mau melepaskan dendam dan memilih untuk mengampuni. Ketika ia memilih untuk mengampuni orang tuanya, beban yang selama ini menekannya sedikit demi sedikit terangkat. Pertengkaran mereda dan hubungan yang retak sedikit demi sedikit dipulihkan. Dan jika hari ini kamu merasa ada kepahitan yang terus menguasai hatimu dan kamu sulit untuk mengampuni orang yang menyakitimu dan kamu rindu untuk menceritakannya kepada kami, kamu bisa menghubungi nomor yang di bawah ini. Kami siap untuk mendengarkan ceritamu dan mendukung kamu di dalam doa. Setelah ini kita akan ngobrol dengan sepasang suami istri yang rumah tangganya sempat dipenuhi konflik yang menguras energi. Pertikaian demi pertikaian membuat rumah tangganya terasa seperti neraka. Penasaran dengan kisahnya? Mari kita ngobrol dengan mereka. Sahabat Solusi, pernikahan tidak pernah lepas dari yang namanya permasalahan.
selalu ada yang harus dihadapi dalam kehidupan berumah tangga. Salah satunya adalah apa yang harus dihadapi oleh kedua orang, sepasang yang suami istri yang sudah hadir hari ini. Jadi mari kita sambut bersama-sama Bapak Dani dan Ibu Sesya. Halo, welcome to Solusi. Thank you banget. Apa kabar? Baik ya, sehat ya? Sehat. By the way, kalian ini sudah berkeluarga berapa lama sih? 2000. Kita menikah 2013. 2013. Berarti sudah 12 tahun 12 ya? tahun. 12 tahun. Ya. Nah, ternyata apa yang kalian hadapi, yang pernah kalian lewati ini berawal dari awal menikah di 2013. Sebenarnya ketika menikah apa sih harapan kalian terhadap pernikahan ini? Pas dari awal maksudnya pas kita pacaran gitu juga kita memang kayak udah bilang maksudnya kayaknya nanti kalau menikah pengen punya anak 1 gitu. Ya jadi maksudnya kayak pengen keluarga kecil aja gitu sebenarnya. Jadi nggak pernah punya pikiran yang sampai gimana-gimana sih, tapi pengen as a family kan gitu. Oke. Nah, tapi ternyata apakah sesuai dengan apa yang diharapkan dalam pernikahan gitu? Oh, tentu tidak. Menikah 2013 gitu. Terus kan mulai hidup bersama berarti kan satu rumah kan. Yang sebelumnya kita pacaran ya pasti ada berantemnya pacaran. Tapi kan kali ini udah tinggal satu atap gitu. Jadi kalau berantem awal-awal itu ya nggak bisa. Kalau dulu kan pacaran berantem ya udah pisah gitu. Tapi kalau ini pas berantem di dalam satu atap gitu kan. Jadi harus ngadepin gitu. Buat saya pernikahan yang pengennya keluarga kecil bahagia di 3 bulan pertama itu kayak neraka lah gitu. Saya pikir saya sudah mengenal istri saya. Ternyata setelah tinggal satu atap, waduh, banyak berantemnya. Jadi kayak kok gini gitu ya 3 bulan pertama ya, 3 bulan pertama. Pas 3 bulan pertama, wah dia selalu kalau marah berantem, ya itu keluar kata-kata yang nggak pernah saya bayangkan gitu. Terus dia nggak pernah mukul sih. Pengennya keluar gitu. Saya sampai jaga di depan pintu rumah, saya jaga, saya kunci karena kalau nggak dia kabur. Nah, hari-hari itu apa sih yang biasanya bikin bertengkar? Hal-hal apa yang bikin bisa emosi paling naik itu? Sebenarnya kayaknya kayak cuma masalah-masalah kecil loh. Sebenarnya nggak ada masalah-masalah yang sampai gimana. Cuma mungkin secara nggak sadar mungkin ada kayak sedikit pressure untuk diri saya, maksudnya ini tuh harus jadi istri yang gimana, harus gimana atau kayak gitu mungkin ya, lebih ke sana. Jadi kayaknya mungkin jadi hal-hal kecil kalau yang nggak sesuai itu kayaknya langsung kayak ini aja sih, maksudnya kayak overreact aja gitu. Okay. Gitu ya. Nah, tetapi kalian juga menghadapi satu penantian terhadap buah hati. Tadi akan mikir akan punya keluarga kecil dengan 1 anak, tapi nggak kunjung datang. Berapa lama nih nunggunya? Berarti kurang lebih nunggunya 7 tahunan lah ya, karena kan aku menikah 2013, baru punya anaknya itu 2020 hampir akhir ya, sekitar bulan Agustus baru aku lahiran. Gitu. Itu berpengaruh nggak ke hubungan suami istri, hubungan rumah tangga? Berpengaruh. Sangat berpengaruh. Dia. Jadi berpengaruhnya adalah begini. Kita udah satu visi sebenarnya. Kita mau punya anak gitu kan. Jadi kita mau gebu-gebu kan. Kita berbagai macam usaha segala macam. Tapi ujungnya kita menjadi nggak menikmati secara suami istri berdua nih gitu. Contohnya simpelnya aja gini. Kalau kita mau punya anak pasti kita kan melakukan sesuatu gitu ya. Kita berhubungan intim lah ya segala macam. Dan itu berhubungan intim itu bukan menjadi sebuah kesenangan lagi buat kita berdua. Jadi kita cuma sekedar berhubungan intim cuma pengen buat punya anak gitu. Dan itu sangat membuat kita depresi gitu. Kalau dari sisi istri, apa yang dirasain hari itu? Ya sama, maksudnya sesuai dengan cerita dia, aku ngerasanya kayaknya yang mau punya anak jadinya cuma aku doang gitu loh. Karena kan ya mungkin karena dia stres kan, jadi ya aku ngerasanya kenapa jadi kayaknya cuma aku doang yang mau punya anak gitu. Cuma ya itu pengaruh banget sih ya, jadi maksudnya juga jadi kayak maksudnya kan kita juga udah cek kesehatan gitu loh. Maksudnya kalau memang kita ada masalah mungkin lebih bisa diterima
Iya kan, tapi kan ini maksudnya dicek kan sama-sama oke gitu. Maksudnya sebetulnya dokter pun bilang ini mah nggak ada masalah. Maksudnya kalau memang Tuhan kasih, Tuhan pasti kasih gitu loh. Bukan ada masalah yang gimana gitu. Nah itu makin bikin stres lagi. Maksudnya ini nggak ada apa-apa, kenapa nggak dikasih-kasih anaknya gitu. Lebih kayak gitu sih. Nah hari-hari itu kan kayaknya tekanan makin besar, makin stres, makin saling menyalahkan. Sempat nggak sih pengen menyerah dengan rumah tangga ini? Ada momen bahkan kepikiran sedikit? Ya ada lah. Kayaknya apa mungkin, aku sih mikirnya udahlah kayaknya apa masing-masing aja ya daripada kayak gini gitu. Maksudnya sama-sama capek juga kan maksudnya. Terus juga memang maksudnya mikir udahlah memang mungkin nggak dikasih anak gitu. Jadi memang mungkin ya nggak bersama lagi juga nggak apa-apa, masing-masing aja gitu. Akhirnya di titik apa sih sebenarnya kalian mulai berhenti untuk apa ya, untuk pakai kekuatan sendiri, berhenti untuk memikirkan strategi-strategi sendiri dan berserah kepada Tuhan di momen apa sih sepertinya? Anak itu ngomongin tentang sebuah kehidupan gitu maksudnya. Kita mau nuntut segala macam apapun, kehidupan itu yang ngasih Tuhan gitu kan. Dia kan sang pencipta gitu ya. Jadi kita mau jungkir balik gaya apapun, usaha apapun gitu ya. Kalau Tuhan belum kasih, ya udahlah memang mungkin kehidupan itu emang itu adalah kedaulatannya Tuhan gitu. Anak tuh kedaulatannya Tuhan yang bisa kita usahakan, kita berusaha, tapi berusahanya gimana? Ya udah kita sambil berserah sama Tuhan. Ya, setelah beberapa bulan sampai pada suatu titik kita waktu itu pergilah gitu ya. Pas di hotel aku lihat istriku, kita baru sampai hotel, kan beres-beres gitu ya. Aku lihat istriku, loh kok ada sesuatu yang berubah kayak di dalam tubuh dia gitu. Say, kok kayak tubuhmu lebih agak berisi gitu ya maksudnya. Kayaknya kita coba tes lah. Terus ya kita tes ya, langsung beli atau gimana lupa aku isitunya. Mungkin istriku lanjutin ya. Nggak berani juga sih sebenarnya kan, maksudnya kan, nah kebetulan kan maksudnya kalau jadwal bulanan aku tuh tanggalnya bagus gitu, bukan bagus maksudnya rutinnya tuh selalu sama gitu loh, jadi emang telat gitu. Cuma kan beberapa kali kejadian, maksudnya yang dulu-dulu kan tiap kali telat tes kan akhirnya kecewa kan, jadi sampai satu titik pun tetap nggak mau tes juga gitu karena takut kecewa lagi gitu loh. Jadinya aku tetap ya udah aku tetap lewatin dulu aja sampai agak lama baru aku berani tes gitu. Nah akhirnya memang aku tes dan ternyata itu memang kayak ada samar-samar gitu loh. Tapi di titik itu pun aku kayak nggak percaya gitu. Maksudnya kayaknya enggak lah, ini maksudnya tunggu lagi aja gitu. Maksudnya nggak mau seuzon lah kalau kata ini ya. Nggak mau terlalu excited dulu gitu ya. Iya, nggak mau terlalu excited dulu karena kan udah kecewa banyak. Maksudnya bukan sekali dua kali kan, udah kecewa terus kan gitu. Jadi terus aku pikir ya udah akhirnya setelah menunggu lama, akhirnya aku baru beranikan diri langsung cek ke dokter sih gitu. Cek ke dokter dan ternyata memang bener hamil gitu. Jadi saat itu sih aku benar-benar kayak nangis banget, nangis maksudnya bener ya gitu. Maksudnya di saat kita berserah tuh memang ya Tuhan yang pegang kendali semua gitu loh. Perubahan yang paling berasa sih kalau aku lebih ke pribadi aku sendiri ya. Maksudnya aku semakin kayak maksudnya maksudnya kita tuh, aku tuh maksudnya semenjak punya anak tuh kayaknya aku lebih kayak lebih melo juga ya. Maksudnya kayaknya lebih ngerti Tuhan tuh sesayang ini sama kita, lebih kayak gitu sih. Maksudnya jadi kayaknya perubahannya lebih ke hati ya. Karena kan mungkin kan sebelumnya pada saat aku minta kan aku ngerasa Tuhan kok nggak kasih, Tuhan tuh nggak peduli ya. Tuhan apa? Lebih kayak mencaci maki Tuhan. Maksudnya Tuhan, katanya Tuhan yang bisa provide semua apa-apa, lebih kayak gitu. Nah jadi perubahannya kalau aku ngerasa benar-benar perubahan lebih ke hati sih. Jadi kayak lebih makin lagi bersyukur, makin lagi maksudnya berserah lah. Terus sama tahu bahwa kehidupan ini memang semuanya tuh kedaulatan Tuhan gitu. Setelah melalui proses yang panjang, pernikahan yang banyak sekali yang harus dihadapi nih ya. Bagaimana kalian pada akhirnya hari ini melihat penyertaan Tuhan, kasih Tuhan dan peran Tuhan dalam kehidupan rumah tangga kalian? Kalau aku sih percaya
pernikahan kan inisiasinya dari Tuhan sendiri gitu ya. Maksudnya kalau ngomong kesetiaan Tuhan, Tuhan itu setia. Tidak peduli keadaannya. Kalau dari posisi aku, pas aku lagi berantem atau tidak berantem, Tuhan itu tetap setia. Gitu. Pas aku punya anak atau tidak punya anak, Tuhan itu tetap setia. Gitu. Karena itu sebenarnya faktor luar. Gitu. Kesetiaan Tuhan itu lebih ke apa yang ada di dalam hatiku. Gitu. Bagaimana Tuhan menjaga hatiku terus, mengingatkan aku terus gitu. Tentang apapun itu gitu. Jadi lebih ke situ. Dia lebih menjagai dari sisi itu tadi tentang hatiku, merefleksi terus setiap hari, refleksi ketika ketemu anak, ketemu istri gitu. Ya, kalau aku pribadi lebih ke situ. Tentang kesetiaan Tuhan lebih Tuhan ingetin, mengingat tentang pengorbanan Dia, mengingat tentang apapun yang sudah Dia lakukan, gitu-gitu aja. Kalau dari Ibu? Kalau aku sih semakin sadar ya bahwa maksudnya ya semua ini Tuhan gitu. Maksudnya apa yang Dia kasih ke aku, apa yang aku jalanin, apa yang aku hadapin itu semuanya maksudnya ya Tuhan, ya dari Tuhan lah. Maksudnya makin ngerti juga bahwa ya tanpa Tuhan aku bukan siapa-siapa. Ya tanpa Tuhan aku nggak bisa apa-apa gitu loh. Dan maksudnya ya tanpa Tuhan juga aku juga nggak bisa jadi siapa-siapa gitu loh. Maksudnya ya semakin bersyukur banget sih. Maksudnya semakin ngerti bahwa apa yang kita punya ini ya cuma titipan Tuhan lah gitu. Jadi nggak usah, maksudnya kita mau ngoyo gimana pun kalau memang bukan Tuhan yang berkehendak ya nggak bisa gitu. Sahabat, manusia adalah makhluk yang berelasi. Namun sayangnya karena dosa, relasi itu rusak dan retak karena ego masing-masing pribadi di dalam hati. Lebih lagi ketika hati kita pahit, kita akan sulit untuk melepaskan pengampunan kepada orang lain. Namun firman Tuhan dalam Kolose 3 ayat 13 berkata, "Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam kepada yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian." Kuncinya adalah mengingat bahwa kita sudah diampuni oleh Tuhan melalui pengorbanan Kristus. Pengorbanan Kristus memulihkan relasi kita dengan Tuhan yang rusak karena dosa. Bagi kita yang sudah mengalami pemulihan relasi dari Tuhan dan pengampunan lewat pengorbanan Kristus, dipanggil untuk menjadi pribadi yang juga memulihkan relasi yang bisa mengampuni melalui hati yang luap dengan kasih yang dari Tuhan sendiri. Namun jika hari ini kamu merasa susah untuk mengampuni orang yang sudah menyakitimu, saya ajak kita sama-sama untuk menundukkan kepala dan berdoa. Tuhan, kami tidak bisa memungkiri bahwa ketika ada konflik dan hubungan yang retak, hati kami luka dan seringkali kami susah untuk mengampuni. Namun hari ini kami diingatkan untuk melihat kembali kepada salib Kristus yang melaluinya kami mendapatkan pengampunan. Sehingga melalui hati yang limpah dengan ucapan syukur, yang limpah dengan kasih, yang limpah dengan pengampunan, kami mampu menjadi pribadi-pribadi yang memulihkan relasi, yang melepaskan pengampunan bahkan kepada orang-orang yang menyakiti kami. Kami tahu sebagai manusia kami tidak mampu, tetapi ada anugerah dan kasih Tuhan yang memampukan kami untuk berelasi, memulihkan relasi, dan untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Namun jika hari ini kamu sedang berada dalam relasi yang rusak, hatimu pahit dan sulit untuk mengampuni orang lain, dan kamu rindu untuk didoakan, kamu bisa menghubungi nomor yang ada di bawah ini. Kami siap untuk mendengarkan cerita kamu dan menemani perjalananmu dengan doa. Kami tunggu, jangan ragu untuk menghubungi kami ya. Melalui program ini kami melihat bahwa relasi yang retak dipulihkan melalui kasih Tuhan. Hubungan yang sudah hancur kembali bangkit oleh pemulihan yang dari Tuhan sendiri. Jadilah bagian dari cerita pemulihan ini dengan cara scan QR Code yang ada di layar kamu. Kami percaya kontribusimu akan menjadi berkat bagi banyak orang dan akan ada relasi-relasi yang dipulihkan lagi di dalam Tuhan. Terima kasih sudah menyaksikan tayangan ini. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Ingat, Tuhan Yesus sangat mengasihimu dan apapun permasalahanmu di dalam Tuhan, pasti ada solusi.